Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin, Imamil Muttaqin, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita rindukan, yang sama-sama kita mohon ridho daripada ilmunya guru besar kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Sayyidina Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, annallaha yu'li darajatihim fil jannah fi jiwari nabika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak luput juga yang mulia Ummun Al-Mahbubah Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman, guru kita tercinta, wa Habib Muhammad Waliullah, wa kullun ahlul bait Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wa kullu jami'an fi hadhil majlis mubarakah. Dan semua yang hadir di masjid yang penuh keberkahan ini, ada Ustadz Abdul Majid dan hadirin ikhwan muslimin wal muslimat fi hadil majlis mubarakah, insyaallah biiznillah hafdzan jamilan kariman mubarakah, warzuqhum rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah, wa antusibahumul bisihat wa afiyah wassalamu wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada seluruh panitia penyelenggara acara, kepada seluruh wali santri, kepada seluruh santri, kepada Ustadz Asatid Mu'alim tercinta sekalian, dan wabil khusus yang mulia Ummun Al-Mahbubah Wahidah binti Haji Abdurrahman, yang dengan kesibukan beliau yang sangat padat menyempatkan waktu untuk memberikan doa dan restunya kepada murid-muridnya tercinta agar bisa meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW, yaitu dengan perpanjangan tangan Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman yang sekarang ada di Pagar Alam, Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa salawat dari beliau, tanpa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita bisa sampai di kehidupan yang penuh dengan keberkahan ini. Kalau saya lihat dalam pandangan saya, satu pesantren itu tidak mudah untuk didirikan, tidak mudah untuk dibangun, tidak mudah untuk mengumpulkan orang-orang untuk bisa datang ke sini, tidak mudah. Penuh dengan derayan air mata, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itu pasti yang dirasakan oleh Ustadz Abdul Majid. Tapi beliau alhamdulillah, karena beliau sudah dididik langsung oleh orang yang penuh dengan keikhlasan, orang yang penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diniatkan hidupnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yaitu siapa? Habib Sagaf bin Mahdi. Dulu saya ketika sama Habib Sagaf bin Mahdi, selalu saya tanya sama Abah, "Bah, bikin pesantren ini kan berat. Bikin pesantren ini penuh dengan biaya. Bikin pesantren ini harus ada uangnya. Harus ada uangnya, itu pasti. Pak, pasti. Bikin masjid, ini siapa yang keluarkan uangnya? Iya kan? Bikin bangunan, bikin batu, bikin semen, harus ada uangnya. Nah, uangnya dari mana, Bang? Sedangkan pesantren itu gratis, tidak dipungut biaya. Bagaimana, Bang? Abah cuma menjawab Allahu
ghaniyun. Allah Maha Kaya. Tapi bagaimana Pak kita cara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Supaya Allah mau bantu kita, supaya Allah mau memberikan rizkinya kepada kita. Bagaimana caranya ya? Habib Sagaf bin Mat. Abah selalu menjawab apa? Taat kepada Rasulullah SAW. Ma yu'ti rasulan faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, faqad ata Allah. Sekarang kamu bikin pesantren, kamu bikin majelis taklim, kamu niatnya untuk apa? Kembali lagi ke awal. Kamu niatnya untuk apa? Karena itu Habib Sagaf selalu mengajarkan kepada kita, innama a'malu binniyat fa innama likulli imrin faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin ma hajara, kembali ma hajara, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Mau wanita cantik tadi, dapat, ya kan? Iya, yang lain udah pada manjak-manjak. Aku pengen juga, tenang. Ada waktunya, tenang. Ada waktunya. Lihat, wah, yang laki lagi, saking udah dahsyatnya, disuruh Umi, kamu cium tangan, istrinya cium tangan, lakinya juga cium tangan. Tapi nggak apa-apa, itulah kebahagiaan di dalam Islam. Karena itu ketika kita niat untuk Allah Azza wa Jalla, kita niat untuk Rasulullah SAW, mahajarah ilaih, maka kita akan mendapatkannya. Dan Habib Sagaf itu pesan sama kita itu cuma satu di pondok pesantren Al-Ashriyah Nur Iman. Ad-dinu nasihat. Agama Islam adalah nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat ilallahi wa rasulihi. Nasihat untuk Allah dan Rasulnya, lalu untuk para pemimpin, lalu untuk para umatnya. Lalu saya tanya sama abah, apakah Allah butuh nasihat, butuh sesuatu yang baik? Sedangkan semua yang baik itu datangnya dari Allah. Semua yang baik datangnya dari Rasulullah. Masuknya nasihat di situ adalah khalaso. Apa itu khalaso? Kemurnian. Maksudnya khalaso itu apa, Abah? Maksudnya khalaso adalah nasihun. Apalagi nasihun, Abah? Nasihun adalah kemurnian. Contohnya seperti emas. Emas bahasa Arabnya namanya dahab. Dahab itu batu yang bentuknya seperti emas, belum dimurnikan, belum disucikan, belum dipakaikan air untuk mensucikan supaya menjadi emasmu murni. Dan ketika menjadi emas murni namanya apa? Dahabun nasihun. Emasmu murni. Karena itu ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Rasulullah SAW, ketika kita melaksanakan iman dan takwa, harus penuh dengan nasihun, keikhlasan. Dan di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada disebut kata-kata ikhlas. Jadi apa? Kerjakan, diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, insya Allah pesantren ini akan menjadi manzilul barokah, tujuan daripada keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatan lil khair wa ziyadatan lil hasanah. Bertambahnya kebaikan dan makin tambah lagi kebaikan yang ada di tempat ini. Karena saya tahu bikin pesantren gratis, apalagi saya punya guru yang sangat luar biasa, Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman, itu nggak mudah. Belum operasional, belum bangun gedung, belum pembebasan lahan, belum balik nama surat tanah, belum pengadaan logistik dan lain sebagainya. Dan belum lagi ada yang
nggak suka. Wah, kalau di sini gratis nanti gimana pesantren-pesantren kita yang bayar? Akhirnya jadi nggak laku. Karena itu di zaman Abah dulu bukan hanya masalah keuangan, tapi masalah tekanan dari sosial masyarakat itu semua ada. Karena itu kembali lagi ke awal, Hasan. Ad-dinu, agama itu adalah nasihun, nasihat, kholaso, seperti dahabun nasihun, yaitu emas yang murni. Dan barang siapa yang tidak ikhlas di dalam menyampaikan agama Islam, dia akan keluar daripada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pesan. Itu untuk pondok pesantren ini supaya harus tetap maju. Dan untuk murid-murid sekarang, murid-murid itu harus belajar sungguh-sungguh, manjada wajada. Kita ini sekarang mau dapat apa? Mau dapat ilmu, mau dapat kesuksesan, mau tinggi derajat kepada Allah, harus punya ilmu. Mau dekat dengan Allah Azza wa Jalla, harus punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu tadi hadis tersebut, kita tidak tahu Al-Quran, tidak bisa mengaji, tidak bisa baca Quran. Karena itu kita wajib, talibul ilmi faridatun 'alal kullil, bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Wajib itu berarti kalau ditinggalkan dosa, kalau dijalankan mendapat pahala. Jadi begitu. Dan Habib Sagaf selalu menceritakan di dalam tafsir bahwasannya guru yang sukses adalah ketika muridnya menjadi orang. Guru yang sukses adalah ketika muridnya menjadi orang. Menjadi orang itu seperti apa sih Abah? Yaitu memanusiakan manusia, yaitu mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika muridnya mengikuti akhlak Nabi Muhammad, muridnya mengikuti tujuan daripada iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka guru tersebut sudah dikatakan sukses. Yang guru sukses yang sekarang bisa kita lihat, alhamdulillah, dan hadir di tengah-tengah kita adalah yang mulia Ummunal Mahbubah Wahidah binti Haji Abdurrahman. Beliau sudah sukses menciptakan ustazah-ustazah yang mengajar di pondok pesantren. Beliau sudah sukses mendidik ustadz-ustadz yang alhamdulillah bisa mengajar, bisa menunjukkan, yaitu ihdinas siratal mustaqim, jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Tapi saya punya satu cerita, mau dengar gak? Saya ini sebenarnya muridnya Ustadz Ian. Bener, demi Allah, demi Rasulullah. Kalau saya bohong, lidah saya kepotong sekarang juga. Dulu saya itu muridnya Ustadz Ian. Tapi kalau Ustadz Ian ngajar, oh Ustadz Ian gak ada yang tahu? Tahu kan? Ustadz Abdul Majid, ya, yang itu yang tinggi, yang tatapannya serem, yang serius orangnya. Tapi kamu naik panggung nih, gak ada bercanda. Jadi dulu saya itu muridnya Ustadz Ian. Saya muridnya Ustadz Ian. Kalau Ustadz Ian ngajar di kelas, saya hadir di kelas. Tapi pernah satu kali waktu beliau lagi ngajar, terus lagi perpindahan kelas. Jadi lagi riweuh tuh di pesantren. Akhirnya udah Ustadz Ian ini yang ngajar, santai aja, kita nggak usah taklim. Kita makan dulu di warung. Makan saya lagi di warung sama teman-teman. Tahu-tahu dicariin sama Ustadz Abdul Majid, dicariin sama Ustadz Ian. Mana Habib katanya? Gak ada, Habib lagi jalan. Wah, saya tanggung jawabnya itu bukan sama Habibnya, tapi sama Abah, sama Rasulullah, sama Allah tanggung jawab saya. Saya harus cari murid saya itu. Mana itu Habib Hasan? Gak tahu. Di sana lagi makan di warung. Datang Ustadz Ian. Kaget saya lagi makan. Ada Ustadz Ian. Ustadz Ian tahu nggak apa yang dilakukan? Tahu apa yang dilakukan? Diambil sendal, dilempar saya pakai sendal. Ustadz Ian. Allah Akbar. Alhamdulillah berkah Allah Akbar nggak kena. Bener demi Allah, demi Rasulullah. Bener demi Allah, kepotong lidah saya kalau bohong. Akhirnya saya minta maaf sama Ustadz Ian. Ustadz Ian, maaf, udah jangan lempar sendal lagi. Masih ada yang satu soalnya.
Oh kalau cerita begini-begini aja tawa. Cerita Allah Rasul. Apa itu? Jadi ada saya bilang, Ustaz Ian ampun, jangan Ustaz. Ada satu lagi soal sebenarnya bahaya kalau dilempar. Jangan Ustaz, ya Ustaz, ada apa Ustaz? Habib gak boleh begitu. Kewajiban Habib sebagai murid adalah masuk ke kelas, belajar di kelas, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Kewajiban saya sebagai guru adalah mendidik murid hingga sampai sukses. Itu yang disampaikan oleh Habib Sagaf bin Mahdi dan Umi Wahidah. Kalau saya keluar dari tanggung jawab itu, maka saya berdosa bukan hanya kepada Abah, bukan hanya kepada Umi, tapi kepada Allah dan Rasulnya. Itu Ustaz Ian. Luar biasa. Orang semua takut. Waduh, Habib keturunan Nabi, cucu Rasul. Ustaz-ustaz yang lain gak berani. Kalau Habib Hasan gak masuk, udah biarin lah. Itu gak usah belajar katanya. Nanti dapat ilmu sendiri, ilmu laduni katanya itu. Oh, Ustaz yang lain, kalau Ustaz Ian enggak, mana itu murid saya tuh? Habib Hasan, sini. Pokoknya saya nggak mau tahu, harus ada dia di situ. Itu hebatnya Ustaz Ian. Makanya kita sama-sama mendukung beliau, kita sama-sama support beliau, kita sama-sama taat kepada apa yang disampaikan oleh beliau. Karena apa? Itu bukan kepentingan beliau, itu untuk meneruskan perjuangan Allah dan Rasulullah SAW, bukan untuk beliau pribadi. Karena itu yang berani saya bilang, seorang dahabun nasihun ada di dalam hati dan sanubari daripada murid Habib Sagaf bin Mahdi dan Umi Wahidah, yaitu Ustaz Abdul Majid. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.